kami ingin menjelaskan, tadi kan ada pertanyaan dari Pak Gatot untuk postur anggaran, Bapak. Jadi total postur anggaran itu kita 58,54 triliun, Pak. Sedangkan kemarin kita tahun 2020 ini Pak, ini terpotong refocusing itu hampir 16,541 triliun. Nah, ini kita bagi mana lagi yang bisa untuk 2022 sama yang harus lanjut 2021. Nah, dari 58 ini yang harus lanjut dari 2021 itu ada 11,043 triliun. Di sini ada dua yang multi years dan single years. Lalu yang menjadi kegiatan tahun 2021 tadi kurang lebih 47,54 triliun tadi. Nah, ini terdiri dari PLN, SBSN, rupiah murni, dan penugasan ketahanan pangan, KI, dan pengendalian banjir. Ini secara makronya, Bapak. Lalu kalau saya melihat tadi Bapak Ibu sekalian, dari semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang kami hormati, ini mulai dari ketersediaan air, daya rusak, banjir, dan pemenuhan kebutuhan daripada air baku dan lain-lain. Semua bersumber kepada ketersediaan 3K, Pak. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas di sungai. Kenapa sungai sekarang kok agak susah untuk mempertahankan? Pada saat hujan banjir, pada saat kemarau kering. Ini yang saya menggaris sekali lagi Bapak, pernah disampaikan oleh Bapak Menteri PU, yang prioritas utama adalah kami mohon dukungan adalah pemanfaat lahan, Bapak. Karena ini yang menyebabkan terjadinya hujan turun, bukannya masuk ke dalam tanah, tetapi keselokan. Keselokan masuk ke sungai. Jadi pada saat hujan turun, langsung semua masuk sungai. Sungai tidak pernah bertambah lebar dan bertambah dalam sendiri. Ini makanya tadi usulan dari Bapak-Bapak hampir semua. Dan itulah yang menjadi ke depan yang kita hadapi. PUPR hanya bergerak di sempadan sungai, Pak. Nah, kami mohon dukungan tadi Bapak, mohon izin sekali bahwa ini supaya mengurangi koefisien runoff. Mulai dari diri pribadi masing-masing. Mulai dari rumah satu membangun sumur-sumur resapan. Kalau kami membangun bendungan, embung, ini salah satu untuk konservasi. Kami sepakat tadi, kami dan sangat terima kasih ada beberapa usulan embung-embung, Pak. Ini yang menjadi salah satu progres kami. Itu mengenai Lalu mengenai P3TGI Bapak secara umum bahwa untuk tahun 2021 10.000 titik, Pak. Nah, kami harapkan kalau misalnya Bapak-Bapak ini ada 53, 100 aja kan udah 5.300. Sehingga lainnya nanti ada juga unsur masih bisa naik turun sedikit, tetapi mungkin yang 2.000, 2.500 untuk yang direktif-direktif yang lain, monggo juga ini kami anukan. Tetapi kurang gambarannya seperti itu. Lalu tadi kami menjawab secara umum saja Pak, untuk sebagai contoh yang CAT Pak di daerah Lombok Selatan. Lombok Selatan itu tidak ada tampungan di bawah. Jadi kalau kita mau ngebor, itu tidak ada airnya. Makanya kami programkan untuk embung-embung Pak Suryadi. Ini sebagai contoh, bahwa kami melihat kondisi itu yang menjadi program kami. Lalu juga tadi ada Pak mengenai Jati Gede, lalu ada di Rentang. Sekarang tahun ini ada program loan rehabilitasi untuk di Rentang, Bapak. Di Rentang itu 9 paket, mulai dari Garut ke bawah sampai ke Kerawang. Jadi itu kami rehabilitasi karena tadi kan ada unsur kekeringan ya. Karena pernah kami dikomplain ada 1.300 mau puso. Ternyata setelah kita buka pintu, air tidak bisa mengalir dan kami turunkan ekskavator untuk membuka. Dan alhamdulillah yang puso tadi tidak terjadi. Lalu juga secara umum kami sampaikan tadi mengenai kayak di insya Allah yang belum termasuk akan kami usahakan semaksimal mungkin. Tetapi sekali lagi seperti kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada awal bahwa dengan tadi bahwa kita yang harus lanjut 2022 kita anukan dulu, yang 2001 harus. Jadi
kami akan konsekuensinya salah satunya adalah berarti ada yang dikurangi. Contoh tadi di Bendungan Tiro, kita lebih memprioritaskan untuk yang sudah ada bendungan kita rehab. Ini sebagai contoh. Lalu juga kita buatkan penyaluran air ke Rukoh. Nah, ini program-program jangka pendek yang segera kita lakukan. Ini sebagai. Lalu yang di daerah Papua tadi, kami yang apresiasi termasuk misalnya Sorong, kita menyiapkan juga untuk air bakunya. Lalu untuk banjir juga, insya Allah kami akan kayak SID-nya. Jadi kami setelah pulang dari sini, kapan kami rapatkan, diskusikan dengan teman-teman di SDA, tumpukan-tumpukan ini akan kami pelajari. Nanti mungkin kami atau salah satu direktur yang mempunyai kewenangan akan menanyakan, Pak, ini ya sekian, kira-kira prioritasnya yang mana, yang paling prioritas. Jadi ini kami sampaikan apa adanya. Daripada tadi yang disampaikan misalnya Pak Gatot disampaikan bahwa ada perpindahan tapi tidak berkoordinasi. Saya juga apresiasi saat ini Pak kepada teman-teman dari Kepala Balai dari Sabang sampai Merauke, dan secara umum hampir sebagian besar komunikasinya sudah bagus dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini akan kami insya Allah akan kami tingkatkan, apalagi termasuk untuk yang P3 TGI Pak, sehingga kalau ada perubahan akan segera dikonferensikan. Selanjutnya Bapak, kami mohon izin juga kalau bisa Pak, karena ini untuk 2020 Pak, ada tadi Pak Sumail bahwa kami sekali, karena ini waktunya sudah mepet ini sampai Desember, sehingga kami berharap untuk usulan-usulan P3 TGI kalau bisa Pak untuk 2021 itu November apakah bisa, jadi masuk sehingga kami ini insya Allah Bapak. Jadi ini lebih menjadi karena nanti kita harus jadikan permen. Revisi yang kedua itu karena kemarin ada refocusing, lalu ada diperpanjang SJSM menjadi MBIC, numpuk di keuangan, dan alhamdulillah baru keluar kita bergerak yang dari permen yang kemarin yang revisi. Kalau kami harus revisi lagi memerlukan waktu lagi, dan kami harapkan ini menjadi prioritas kegiatan P3 TGI untuk tahun 2021. Ini kami mohon izin dan kondisi yang ada. Selanjutnya mengenai tadi Bapak mengenai embung, lalu juga mengenai ada tadi mengenai Cipunegara segala. Ini kita ada pengaturan wilayah sungai embung Cipunegara, nanti di atasnya ada bendungan Sadawarna Pak. Insya Allah akan terkendali dari situ. Fungsinya juga ada irigasi 4.500 dan air baku 4,5 meter kubik per detik. Sehingga bendungan-bendungan ini akan bisa mengeliminir. Termasuk tadi ada Cibeet, ada Narogong di atas. Jadi tetapi semua bendungan-bendungan yang kita bangun belum bisa mengatasi perubahan catchment area tadi. Kita hanya mengeliminir saja Bapak Ibu sekalian, mengurangi banjir kita kurangi, lama genangan kita kurangi. Nah ini kami harapkan sekali lagi kami akan semaksimal mungkin apa yang bisa, dan kalau misalnya ini nggak bisa, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi insya Allah semaksimal mungkin yang bisa dengan kondisi yang ada. Mungkin demikian Bapak Pimpin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Sekali lagi apresiasi dan hormat saya dan dari Balai dan kami dari Direktorat Jenderal SDA mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jarod, terkait konservasi Pak, mumpung ingat ini di Kapuas Hulu Kalimantan Barat itu kan itu adalah lumbungnya Das Kapuas Pak, lumbung airnya Das Kapuas. Ada 150 lebih danau besar dan kecil. Dengan danau terbesarnya itu ada Danau Sentarum 132.000 hektar Pak. Jadi atau 1.320 km persegi. Jadi saya rasa Pak Jarod untuk kondisi sekarang saya lihat perlu pembersihan saja Pak. Danau-danau itu sudah karena memang kan selama ini tidak pernah disentuh ya.
tidak pernah disentuh. Jadi saya pikir mulai diprogramkan lah, karena ini kalau ini sampai terlambat kita mengatasinya, Das Kapuas sungai terpanjang di Indonesia ini juga masalah Pak ke depan. Saya pikir pemerintah daerah Kapuas Hulu sudah membuat terobosan dengan menstatus lindungkan 22 buah sudah danau Pak yang sudah di status lindungkan. Mereka mencoba untuk mengambil inisiatif. Saya berharap pemerintah pusat, karena memang danau itu kan kewenangan pemerintah pusat Pak. Danau itu ya besar kecil itu kewenangan pemerintah pusat. Kita harap mumpung masih bagus Pak, hanya sebagian yang mulai tertutup ini sebetulnya pengaruh perkebunan kelapa sawit Pak, yang kena senggol-senggol dikit oleh perkebunan kelapa sawit itu mulai tumbuh enceng gondok dan seterusnya. Kalau yang masih dari hutan murni itu, kiri kanannya masih hutan lebat itu rata-rata masih bagus. Saya berharap tahun ini Pak, kita udah usulkan kemarin, saya bicara dengan Kepala Balai, untuk kiranya diprogramkan pembersihan yang memang kondisinya sudah mulai kurang baik. Lain-lain nanti saya susulkan. Saya persilahkan sekarang Pak Dirjen Perumahan. Terima kasih pimpinan dan Bentar Pak, bentar. Ini saya mesti pertegas dulu nih. Mana kesimpulan Bapak itu? Ya, ini kan banyak usulan tadi Pak dari teman-teman. Sudahlah, pertama jumlahnya nggak usah, jangan sampai berkurang. Nilainya tidak bertambah tidak apa-apa. Yang penting jumlah penerimanya diperbanyak. Saya pikir kita perlu tanggapan Bapak dulu. Apakah tetap 17 atau tetap 20? Kalau 25 satu ruangan ini tidak setuju Pak. Ya, toleransi mungkin 20 atau mungkin tetap saja 17. Tapi penerimanya bisa lebih banyak, tetap dikalikan dengan nilai anggaran yang ada sekarang 2,507 triliun. Saya minta penegasan dari Pak Dirjen dulu, sehingga nanti Pak, saya tidak perlu lagi bikin kesimpulan di sini. Udah kita sepakati gitu loh. Jadi kesimpulan kita kan kalau saya masukkan ini nanti kesimpulan tidak lazim Pak ini. Ya, kita memuat angkanya untuk satu item saja. Tapi kita dengarkan dulu. Apa tanggapan Pak Dirjen? Silakan. terima kasih itu pimpinan dan anggota yang saya muliakan dan hormati. Ada beberapa hal mungkin yang penting tadi memang. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi pada kami PUPR. Tentu ini menambah motivasi untuk para kepala balai dan satker PPK di bawah untuk bisa kerja untuk membantu Bapak sekalian lebih baik lagi. Semua jadi ibadah. Yang kedua menyangkut tadi yang penting BSPS. Jadi memang tuntutan dari SDGs, tujuan SDGs dari Bappenas itu sudah dari 2019 sebetulnya. Malah mereka menetapkan naikkan 27,5, tapi kami bertahan tetap karena memang banyaknya yang kita utamakan. Yang kedua dasar dari pemerintah pada yang untuk miskin tadi. Orang miskin itu dengan 17,5 juta karena nggak mampu, makanya supaya dapat jadi bagus naikkan itu dua. Tapi dari pembicaraan sekarang tentu saya akan bawa ke pimpinan. Saya kira jalan tengahnya memang 20 tadi dengan namun saya minta izin Pak Menteri nanti karena beliau ini angka 25 dari beliau. Jadi nanti saya aspirasi dari sini bahwa teman-teman butuh lebih banyak lagi tentu gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian masih butuh banyak lagi untuk SPS ini. Saya kira mungkin kalau memang di sini sudah dorongan dari pimpinan anggota semua di Komisi 5 ya tentunya saya kira, tapi perlu saya sampaikan nanti ke Pak Menteri untuk angka dari Komisi 5 menghendaki untuk 20 mungkin Pak ya, karena tadi yang untuk Pak Sarul mungkin itu tadi karena ada syarat SDGs untuk struktur jadi harus sesuai dengan SNI Pak. Jadi
ring balau segala itu, makanya dinaikkan tadi. Saya kira dengan 20 itu yang 2,5 tetap upahnya, 17,5 ada mungkin untuk meningkatkan materialnya. Saya kira sangat pas itu kalau 20 mungkin. Kalau memang Pak Ketua dan semua anggota sudah sepakat, akan saya bawa Pak ke Pak Menteri Pak. Kita sepakat Pak. Baik, nanti kalau gitu kita masukkan di kesimpulan rapat saja, supaya itu jadi bahan untuk Pak Dirjen bawa ke Pak Menteri. Siapa? Ada bukti bahwa Komisi 5 sepakat mengusulkan itu. Ya, baik, silakan lanjut. Ya, Itu Pak. ya, terima kasih Pak pimpinan dan anggota. Yang ketiga menyangkut rusun tadi ya, mungkin yang terdapat di halaman 24 adalah 9705 unit. Sebenarnya yang untuk tahun ini adalah 5.461. Kalau saya jadikan tower kurang lebih itu 100 tower Pak, hanya 100 tower dikurangi untuk yang tadi kawasan industri 14, jadi memang tinggal 86. Jadi memang kalau minta 2 memang juga nggak cukup kalau itu kan, jadi bukan 9.000 ini Pak, mungkin yang ini kan ada MYC. Jadi memang yang pertama itu bahwa hanya Pak Menteri 1, karena itu ada diskresi, ada kementerian lembaga ya, kemudian ada KSPN, itu yang sisanya hanya 30 yang bagi itu. Jadi mohon maaf banget, memang jumlah tower memang tidak begitu banyak. Untuk Pak Gatot mungkin ya, Pak Gatot itu mungkin halaman ini Pak yang kita pakai 21 Pak. Jadi 18-19 itu dijumlahkan menjadi 20 Pak ya, penjumlahan Pak. Yang halaman 18 itu sebelum yang itu fisik Pak. Kemudian yang halaman 19 itu dukungan manajemen, ditambahkan dijumlahkan menjadi halaman 20 atau 21 itu sama. Jadi pakai yang 21 atau 20 Pak. Mungkin itu Pak Gatot, jadi nggak ada. Saya kira untuk perumahan yang perlu kami tanggapin itu untuk Pak dari Papua, biasanya memang banyak, saya katakan tadi rusus Pak emang di sana ya, karena malahan masih banyak biasanya. Dan tadi Pak Jimmy untuk saya kira diusulkan aja Pak untuk tokoh-tokoh itu Pak, karena kan Bapak juga yang mengusulkan itu. Nah, nanti mungkin yang itu yang perlu kami tanggapi Pak Ketua, maka kesimpulan tadi bisa menjadi keputusan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan dari Cipta Karya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi, kemudian juga beberapa komentar dan tanggap pertanyaan. Kami akan coba jawab. Cukup banyak pertanyaan terhadap Cipta Karya. Mungkin kami akan coba yang pokok-pokoknya dulu ya Pak ya, karena ada yang beberapa pertanyaan sejenis atau juga yang mungkin pengulangan. Pertama, untuk kaitan dengan sekolah, bahwa program-program rehabilitasi sekolah baik madrasah, perguruan tinggi maupun perguruan tinggi negeri keagamaan Islam serta pembangunan olahraga dan pasar secara programming ini berada di KL lain Pak. Jadi PUPR dalam hal ini ditugaskan untuk melaksanakan. Jadi secara program ada di sana. Kemudian untuk terus ini benar. Silakan. Ini jangan diulang. Kita kemarin dengan Menteri, ya toh, Departemen Pendidikan menugaskan Dirjen Cipta Karya, dan kami harus menyetujui di sini. Itu tidak betul. Saya udah konfirmasi sama Menteri, tolong itu dicabut. Kalau nggak dicoret. Mana ada kewenangan? Di mana undang-undangnya departemen lain menugaskan ini di bawah komisi lain? Tidak ada itu. Itu sudah kita konfirmasi langsung kepada Menteri. Tetapi makanya anggota board mengusulkan, tetapi ada kriterianya. Kriterianya itu yang harus Anda sampaikan. Jadi kalau Anda persis dulu omongan itu, Dirjen menyampaikan itu, dia langsung saya sela di depan Menteri. Di mana ceritanya? Di mana undang-undangnya Departemen Pendidikan menugaskan? Tidak ada. Bahwa dibalikan karena ketidakmampuan departemen itu tidak. Dulu kan memang bangunan itu ada aja di KPU-an dulu, namanya jatah bangunan. Jadi jangan ada kata-kata itu lagi. Karena apa? Menteri sudah mengkonfirmasi itu. Itu persis kata Dirjen pada saat itu yang langsung saya sekap. Jadi tolong tidak diulangi itu, ya.
Tidak ada. Bahwa dia harus memenuhi persyaratan sesuai dengan katakanlah hal-hal seperti itu, ya. Jadi kalau ibu bilang kita ditugaskan, kita udah menyetujui, ya nggak betul dong pimpinan. Mohon maaf, itu. Karena apa? Saya ingat betul itu, langsung saya clearkan dengan Dirjen dan Menteri waktu itu. Makasih pimpinan. Jadi begini Pak Edward, ini udah pernah kita bahas di sini. Kalau di kami itu ganjil Pak, kalau tadi seperti Bapak bilang. Tuh. Kami kan sudah diatur di sini komisi mana bermitra sama komisi mana. Dan anggaran ini sekarang masuk di Kementerian PU. Tuh loh Pak. Beda kalau memang penugasan tapi tidak bawa anggaran ke sini. Nah, anggaran ini kan harus disetujui di Komisi 5. Anggarannya tidak disetujui di Komisi 10. Sekarang menjadi anggaran bagian dari anggaran di Komisi 5. Nah, tempo hari sudah dikonfirmasi oleh Pak Joni sendiri kepada Pak Dirjen waktu itu Pak Danis ya, menyampaikan hal yang sama. Nah, sekarang barangkali Pak Edward kriterianya apa gitu loh, sehingga teman-teman di sini juga bisa mengusulkan. Kalau misal sekolah di kampungnya roboh, dan negeri misalnya kan, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi Islam negeri, kalau boleh nak mengusulkan sementara di dalam usulan Bapak yang disampaikan di Komisi 5 ini tidak masuk, misalnya begitu ya. Nah, terus di kampung kita ini sekolahnya sudah rusak parah. Boleh enggak kita usulkan? Kan begitu, kriteria itu yang harus disampaikan di sini sehingga nanti teman-teman pengen tahu Pak, ada enggak ruang bagi teman-teman di sini mengusulkan? Karena teman-teman dari Komisi 10 juga tanya kita. Kalau seharusnya kami titip lah sekolah di sini. Komisi 10 loh Pak. Padahal kalau menurut keterangan Bapak tadi, itu kan dibahas di Komisi 10, kriterianya kan gitu. Di sini hanya pelaksanaannya saja. Nah ini perlu penting, tapi saya pikir tidaklah ini kami bahas dengan Pak Edward. Ya ini kan kemarin sudah dengan Menteri, dengan Pak Dirjen. Nah sekarang barangkali yang perlu disampaikan kepada kita kriterianya apa gitu loh. Itu aja barangkali Pak yang perlu disampaikan. Tapi kalau memang itu pesan yang disampaikan, yang ini kita pending dulu. Yang gitu, kita duduk dulu bareng, nah kita sepakati dulu. Supaya mekanisme kami di DPR ini berjalan Pak. Nanti siapa yang bertanggung jawab dengan anggaran ini? Komisi mana? Kan jadi masalah ini. Kalau Komisi 5 juga buang badan kan, sementara Komisi 10 juga tidak punya merasa mengusulkan. Jadi begitu Pak Edward, mungkin ini saja kriterianya barang perlu Bapak sampaikan kepada kita. Karena ini pernah dibahas dengan Pak Menteri terdahulu. Baik, mohon izin menjelaskan Pak Pimpinan. Pertama, dari sisi yang kami sampaikan tadi, bahwa programming ada di KL lain, jadi ada proses sebetulnya bahwa ada ruang Pak, ada ruang aspirasi, tapi dibahas bersama KL terkait. Nah itu yang nanti kami perdalam di sini, karena ada flow yang ada di sini setelah dikonsolidasikan dengan KL terkait, nanti ada yang dikerjakan oleh ya atau yang diserahkan ke PUPR. Nah, dari sisi kriterianya, kriteria penanganan sekolah itu adalah sekolah negeri atau madrasah negeri, kemudian sekolah yang tidak sedang mendapat bantuan pendanaan, kemudian berada di lokasi atau lahan milik negara, kemudian prioritas yang terakhir adalah rusak berat. Nah, itu sebetulnya dari sisi kriteria hanya itu, Pak. Rusak berat ini kalau sekolah swasta tidak pernah dapat pembiayaan, rusak berat masuk kriteria enggak? Sementara tanahnya bukan tanah negara misalnya kan. Tapi sekolah ini ada siswanya rusak berat misalnya gitu. Ini kan harus jelas nih Pak. Ini saya ambil perumpamaan, tapi fakta di lapangan nyata ada yang begini nih. Ada. Tuh loh. Apalagi sekolah swasta Pak, nggak pernah disentuh. Bahkan umurnya sebagian swasta itu tua dari negeri Pak. Belum dari negeri, swasta sudah ada di situ dulu. Tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Tuh loh. Tanahnya tapi tidak di tanah negara, di tanah swasta. Tapi siswanya ada. Umurnya lebih tua dari sekolah negeri misalnya. Nah begini-begini kan tidak pernah dibahas kita ini, kriteria ini.
Tapi memang pertanyaannya agak berat kalau saya ajak Pak Edward ini. Berat nih pertanyaannya. Sudahlah Pak Edward, sampaikan yang lain aja, nanti kita sama Pak Dirjen aja deh. Ini tolong nanti Pak, disampaikan Pak Kalawi ya. Karena Bapak yang mewakili Pak Menteri, yang tadi saya sampaikan tolong Pak, nanti di rapat berikutnya tolong dibahas sama kita. Kita kan belum ngambil keputusan hari ini. Begitu teman-teman ya. Ya kan, daripada saya nanya mertua yang jawab menantu kan nanti nggak nyambung kita. Ya. Saya rasa gitu saja. Daripada nanti nimpalin lagi panjang udah 8:30 ini. Silakan Pak Edward, yang lain aja Pak, silakan Bapak yang lain aja. Kemudian tadi yang disampaikan bahwa program harus melalui pemerintah daerah itu tidak benar Pak, karena kita menerima usulan dari anggota dewan, jadi tidak benar dari pemerintah daerah. Kalau itu yang disampaikan tadi Pak. Kemudian program yang terkait yang berhubungan dengan Cipta Karya tadi disampaikan mengenai kebutuhan yang berhubungan dengan TPA, bahwa di Sumatera Selatan bahwa butuh TPA. Bahwa dulu kita pernah merencanakan yang kaitannya dengan regional. Ini tadi dari pertanyaan dari Bu Isa Meki bahwa kita pernah merencanakan yang regional, namun waktu itu Palembang kurang merespon karena Palembang punya program sendiri terhadap program Waste to Energy. Kemudian untuk yang sistem penyediaan air minum di Kota Palembang, bahwa ini suatu kebutuhan, ini kita coba lihat nanti kan di sini sudah dikatakan sudah DD-nya sudah siap. Kemudian program yang berhubungan yang disampaikan oleh Bu Novita tadi bahwa komposisinya tidak proporsional. Menurut kami program-program yang disampaikan tadi terkait dengan kotaku atau Ya silakan dilanjut Pak Edward. Silakan. baik, program yang terkait dengan pemberdayaan tadi ditanyakan oleh Bu Novita. Pertama mengenai lokasi PCU, kemudian mengenai kotaku. Memang hal berbeda mungkin, agak sedikit berbeda ketika kotaku dan PCU. Kotaku kita menggunakan dana pinjaman di mana alokasinya setiap tahun kita sudah berdasarkan anggaran yang ada di loan yang dari Bank Dunia. Dan kemudian di 2021 ini ada di 261. Memang semula kita mengusulkan untuk 700, namun sampai saat ini kita mempunyai anggaran untuk di 261 lokasi. Bapak beli yang tadi pokok-pokok baju itu, Bapak beli tadi masalah apa? Kendala itu apa? Kendala apa? Ada aturan-aturan tertentu enggak ada? Bapak beli itu yang Kemudian pertanyaan mengenai dari Pak Bakri terkait dengan TPA Sorolangun, sebetulnya kita sudah memprogramkan Pak. Jadi kemudian untuk yang di Candi, apakah kita bisa membeli lahan untuk Cipta Karya? Sampai sekarang kita belum ada alokasi untuk pembelian lahan, karena lahan selama ini karena kita konkuren dengan pemerintah daerah, jadi lahan disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian mengenai ada tadi dari Pak Ruslan untuk pasar, ini memang kalau dari Kemendaknya sudah diusulkan dan Rebu ini akan dibahas Pak. Kemudian dari Pak Saifuddin terkait dengan usulan madrasah, justru di Madura kita ada 2 program Pak, jadi bukan tidak ada program, ada program di sana. Kemudian Ketua Bambang Suryadi, Ya, monggo Mas. izin Ketua. Intinya begini, ini udah 8:30, sementara juga nggak akan clear dengan Pak Edward, karena bukan pengambil kebijakan. Saya pikir khusus untuk Dirjen CK, kita kan masih ada kesempatan ketemu lagi.
Artinya apa yang menjadi keinginan kawan-kawan aspirasi anggota ini diakomodir saja. Nanti yang penting pada pertemuan selanjutnya sudah muncul. Ini daripada jawabannya ngambang juga. Makasih. Ya baik. Saya rasa begitulah yang paling baik Pak. Nanti sifatnya paduan nampung ya. Nanti disampaikan karena yang nanti Bapak belum bisa jawab, nanti tanya sama Pak Dirjen di sana. Saya pikir penjelasannya cukup jelas Pak tadi. Tinggal Bapak tampung aja pemasukan dari kita semua daripada nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lagi, jadi diskusi kita jadi panjang lagi. Biasanya kalau sudah malam gini bisa panas lagi Pak biasanya. Saya pantatnya udah panas duduk ini. Ya, nanti dijawab tertulis saja Pak, mungkin ya Pak Edward ya. Pak Kalawi, silakan Pak Kalawi. Ya, gimana? Pak pimpinan Interupsi sedikit Pak Ketua sebelum Pak Kalawi jawab, kebetulan ada kaitannya. Jangan sedikit-sedikit Pak, nanti kita ini sedikit semua ramai kita ini. Ya. Sudahlah, kalau yang saya cari tadi sama-sama saja ya sudahlah. Cukup lah Jadi Pak. begini, terkait dengan aspirasi anggota DPR, kebetulan ini pengalaman pribadi terkait dengan BSPS. Ada satu desa di Sulawesi Selatan, aspirasi 25 titik, itu tidak bisa dijalankan di lapangan karena kepala desanya menolak. Dan ini harus dipindahkan. Dan kasihan di daerah itu banyak rumah yang sangat tidak layak untuk dihuni. Mudah-mudahan bisa dipermudah. Di demo aja kepala desanya Pak. Ya, terima kasih. Sudah, silakan Pak Kalawi. Terima kasih Pak. Ya. Jadi menyangkut dengan Cipta Karya. Berbeda partai ketua. Saya tahu juga tugas mewakili Cipta Karya berat sekali karena tadi Pak Joni tadi, wah kalau memutuskan nggak bisa memutuskan, tapi saya kira semua tadi jelas Pak, sudah dicatat Pak Edward semua, saya juga nyatat beberapa hal yang harus disikapi oleh Pak Dirjen maupun Pak Menteri. Namun pada umumnya tadi ada hal misalnya menyangkut masalah aturan-aturan yang di bawah terlalu panjang, Pak Bakri bilang itu mungkin saya kira itu bisa disikapi, itu nggak ada itu. Dan aparat di daerah seperti Pemda itu ya yang mengatur ya, saya kira itu bisa katakan tidak bisa enggak. Cuman masalah yang kebijakan tadi, masalah sekolah, saya kira saya akan bawa ke Pak Menteri dan Pak Dirjen. Saya kira ini waktunya masih Pak Ketua masih ada. Jadi kami masukan maupun koreksi kami terima semua Bapak sekalian dan nanti kami sampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Menteri. Terima kasih. Baik. Ya. Soal sekolah ini tadi perlu dipertegas nanti Pak. Ini kalau saya buka diskusinya bisa panjang ini, karena memang kita di sini juga ini barang masih entah berantah lah dari kami di sini ini mekanismenya bagaimana. Ada bilang dari 10 bilang dari 5 bilang dari 10, kemudian kami dari 5 ini bilang dari pemerintah daerah. Ya kan, pemerintah daerah bilang kami pun tidak mengusulkan, kadang-kadang pemerintah daerah juga bilang sama kita di 5, karena bilang barang ini sekarang dimasuk di PU, mitra kerjanya Komisi 5, kurang lebih begitulah. Barangkali ini nanti kita diskusi mungkin ini perlu didiskusikan di internal dulu Pak, di PU sana. Seperti apa menata ini terkait dengan hak budgeting yang ada di Komisi 5. Gitu loh. Ruang teman-teman ini bagaimana gitu loh. Atau posisi DPR dalam hal ini apakah itu 10 atau 5 itu kan secara undang-undang sama aja sebetulnya. Tinggal pindah tempat aja kan. Sekarang itu dibawa ke sini tentu dengan Komisi 5 membahasnya. Nah, dalam konteks membahas dengan Komisi 5, seperti apa ini sekolah? Seperti yang tadi saya gambarkan. Ini saya rasa ini perlu didiskusikan dulu di sana. Nanti kita ketemu lagi baru kita mau dengarkan penjelasannya. Walaupun dulu Pak Menteri secara ini sudah menyampaikan, tetapi Pak Menteri tidak menerjemahkan bagaimana hubungan kita teman mulai mengusulkan atau tidak, kemudian kriteria sekolah yang boleh seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau yang disampaikan tadi kriteria-kriteria dasar tadi, hampir semua sekolah yang rusak bisa diusulkan kalau saya lihat. Dan ini juga intinya diperjelas pada pertemuan nanti berikutnya Pak. Saya rasa Pak Kalawi sudah menangkap ya apa yang tadi kita pertanyakan. Masuk ini tuh, masuk kita sampaikan yang tadi sekolah swasta gimana, perlu sampaikan ya? Ya perlu Pak, nanti ditanyakan juga soal sekolah swasta itu, perlu Pak.
Karena faktanya memang sekolah swasta itu banyak, Pak, karena memang tidak pernah dapat bantuan. Murid masih ada, usia yayasannya itu lebih tua dari sekolah negeri di situ. Di tempat Pak Joni banyak itu, tahu saya itu. Di Medan itu. Iya. Itu Pak Budi Karya itu dulu jebolan sekolah mana Pak? Di Sumatera Selatan, kita tahu lebih tua dari negeri sekolahnya. Itu sekolah swasta itu, saya tahu. Nah, begini-begini barangkali Pak, yang perlu dibicarakan sejauh mana lah. Saya rasa cukup ya teman-teman, kita ke kesimpulan ya. Baik, silakan. Saya bacakan. Betul, pimpinan tadi kepingin landai-landai terpaksa mesti ngegas juga di terakhir ya. Daftar kesimpulan, draft kesimpulan rapat. Dengan draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Perhubungan Rakyat. 20. Pertama, Komisi 5 DPR RI dapat memahami penjelasan Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengenai rencana kerja anggaran masing-masing unit eselon 1, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Dirjen Sumber Daya Air, pagu kebutuhan ya 50 triliun. Penyesuaian nota keuangan RAPBN tahun 2021 58 triliun 547 miliar 808 juta 16 ribu rupiah. Selisih atau dia plus 8 triliun 547 miliar 808 juta 16 ribu rupiah. Dirjen Perumahan, pagu kebutuhan 12 triliun, nota keuangan 8 triliun 93 miliar 921 juta 257 ribu rupiah. Minus ini, tolong dia no. Ini kok ada kasih tanda ya. Ke plus sih. Kurang dong. Ini menunjukkan minus di sini. Ini minus dong sini harusnya. Ini kan kurang nih. Ini ke sini toh. Ya, ini kurang ini. Ini jadi minus ini. Jadi ada backlog 3 triliun 906 miliar 78 juta 743 ribu rupiah. Dirjen Cipta Karya, pagu kebutuhan 27 triliun. Di nota keuangan 26 triliun 561 miliar 232 juta 790 ribu rupiah. Atau backlog 438 miliar 768 juta 767 juta 210 ribu rupiah. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Dirjen Perumahan dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Perhubungan sesuai dengan ini. Oh ya. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Dirjen Perumahan dan Dirjen Cipta Karya yang memang dia minus ya, ada backlognya. Kementerian PUPR sesuai dengan mekanisme dan proses pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. Yang kedua, Komisi 5 DPR RI dan Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, dan serta Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing unit kerja eselon 1, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, dan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021, antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi 5 DPR RI dalam rangkaian rapat RAPBN tahun 2021. Poin ketiga yang tadi yang terakhir, yaitu Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Perumahan Kementerian PUPR agar program BSPS tahun 2021 yang dialokasikan sebesar 2,507 triliun
untuk 83.712 unit dengan pagu awal sebesar 25 juta per unit menjadi 20 juta per unit, sehingga menjadi kurang lebih 105.000 unit. Lanjut nih, silakan. Jangan kata pagu awal dengan bantuan, jangan kata ada pagu, kan rancun nanti, karena pagu itu kan pagu anggaran. Ya, kalau itu dengan bantuan SBS sebesar gitu. Ya, nilai bantuan aja. Nah, nilai bantuan. Ya, dengan nilai bantuan. Dengan nilai bantuan Ya. sebesar. Ya. Udah. Ya, Cocok? cocok. Nih, anggota setuju ya semua ya? Pemerintah? Kita semua setuju? Baik, dengan demikian selesai rapat kita pada malam hari ini. Ya, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 menyampaikan permohonan maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, mungkin salah satu dirjen mewakili untuk menyampaikan kata-kata penutup. Silakan Pak Jarod. Yang kami hormati Ketua Komisi 5 DPR RI, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 5, yang kami hormati para anggota, yang kami hormati Bapak Ibu para anggota Dewan Sumber Komisi 5 DPR RI. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas sambung rasa program kegiatan tahun 2021, walaupun masih ada beberapa poin-poin yang harus kami masukkan, disesuaikan dengan usulan-usulan dari Bapak Ibu terakhir sampai hari ini. Untuk itu kami akan coba semaksimal mungkin. Selanjutnya juga kalau di dalam menyampaikan dan di dalam perjalannya rapat ini ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, terutama kami dan rombongan dari PUPR, baik dari Dirjen Cipta Karya dan jajarannya, dari Dirjen Perumahan dan jajarannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak-Bapak sekalian, selesailah rapat kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat saya tutup. Assalamualaikum.